Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai EBNP Gizi Buruk. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dia Alivia Putri, ditemani teman-teman saya yaitu Salma Putri Priyadi, lalu Novdita Puspadewi, dan Dina Aulia Rahmadiani. Lalu, lanjut. Untuk jurnal yang pertama yaitu Comparison of Home-Based Therapy with Ready-to-Use Therapeutic Food with Standard Therapy F100 in Treatment of Malnourished Children. Untuk jurnal yang kedua, Simplifying and Optimizing the Management of Uncomplicated Acute Malnutrition in Children aged 6 to 59 months in the Democratic Republic of the Congo, a non-inferiority randomized control trial. Untuk jurnal yang ketiga, Comparison of Home-Based Therapy with Ready-to-Use Therapeutic Food with Standard Therapy in the Treatment of Malnourished Malawian Children, a controlled clinical effectiveness trial. Yang selanjutnya adalah background. Pada jurnal yang pertama, membahas malnutrisi pada anak di Mesir merupakan masalah kesehatan serius dengan tingkat pemulihan rendah dari pengobatan standar. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas terapi berbasis rumah dengan makanan terapeutik siap saji atau RUTF sebagai alternatif terapi standar. Pada jurnal yang kedua, malnutrisi akut masih menjadi masalah serius di Republik Demokratik Kongo akibat konflik dan kerawanan pangan. Protokol standar yang memisahkan penanganan malnutrisi akut berat dan sedang dinilai kompleks dan mahal. Studi ini mengevaluasi strategi optima, pendekatan terpadu dengan satu produk dan dosis menurun, untuk menyederhanakan pengelolaan, meningkatkan asupan, dan mengoptimalkan biaya perawatan. Untuk jurnal yang ketiga, malnutrisi pada anak, khususnya di Malawi, menjadi masalah besar. Terapi standar sering mengharuskan rawat inap yang sulit diakses banyak keluarga. Terapi berbasis rumah dengan ready-to-use therapeutic food atau RUTF menawarkan alternatif yang lebih praktis. Next. Selanjutnya untuk Purpose NM, jurnal yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pemulihan anak-anak yang menerima terapi berbasis rumah tangga dengan RUTF dan yang menerima terapi standar, serta menilai apakah RUTF dapat meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan anak malnutrisi. Jurnal yang kedua, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pendekatan optima dalam mengintegrasikan pengobatan malnutrisi akut berat dan sedang pada anak usia 6-59 bulan di Republik Demokratik Kongo. Sasaran penelitian adalah membuktikan bahwa pendekatan ini efektif meningkatkan cakupan pengobatan dan lebih hemat biaya dibandingkan standar yang ada. Jurnal ketiga, penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas terapi berbasis rumah dengan RUTF dan terapi standar di RUS dalam mengatasi malnutrisi, mengukur pemulihan, relapse, kematian, dan gejala penyakit. Selanjutnya ada tabel Pikoti untuk jurnal 1. Nya anak-anak berusia 12 sampai 48 bulan dengan malnutrisi sedang hingga berat. Untuk I-nya terapi berbasis rumah menggunakan makanan terapeutik siap saji RUTF. Untuk comparison-nya terapi standar F100. Untuk outcome-nya pemulihan yang diukur dengan skor Z berat badan untuk tinggi badan dan laju pertambahan berat badan. Dan untuk waktunya sendiri pengukuran dilakukan setelah 8 minggu intervensi. Next. Untuk Bikoti Jurnal 2, P-nya anak-anak berusia 6-59 bulan dengan malnutrisi akut di Republik Demokratik Kongo. Lalu, I-nya strategi optima yang mengintegrasikan pengobatan untuk SAM dan SAM dan MAM. Untuk comparison-nya, pendekatan standar yang terpisah untuk pengobatan SAM dan MAM. Untuk outcome-nya, tingkat perbaikan nutrisi termasuk peningkatan berat badan dan status gizi.
Untuk waktunya sendiri, evaluasi dilakukan selama 12 hingga 16 minggu. Next, untuk Piketty jurnal ketiga, API-nya itu anak-anak Malawian yang mengalami malnutrisi, wasting sedang atau berat, kwashiorkor atau keduanya, yang berusia 10 hingga 60 bulan. Untuk I-nya, terapi berbasis rumah menggunakan ready-to-use therapeutic food atau RUTF. Selanjutnya, untuk comparison, terapi standar di Nutritional Rehabilitation Unit atau NRU dengan F75 atau 100 diikuti dengan suplemen berbasis sereal kacang. Lalu untuk outcome-nya sendiri, tingkat pemulihan Z-score berat tinggi lebih dari -2, tingkat relapse, kematian, laju pertumbuhan berat badan, dan prevalensi gejala penyakit, demam, batuk, diare. Untuk waktunya sendiri, 8 minggu masa intervensi dan follow up 6 bulan setelah pemulihan. Next. Untuk sintesis of evidence, untuk jurnal yang pertama, berdasarkan bukti yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa terapi berbasis rumah dengan RUTF lebih efektif dalam meningkatkan skor Z berat badan untuk tinggi badan dibandingkan dengan terapi standar. Penelitian sebelumnya juga mendukung penggunaan RUTF dalam pengelolaan malnutrisi, menunjukkan hasil yang positif dalam pemulihan anak-anak yang malnutrisi. Untuk jurnal yang kedua, berdasarkan analisis data dari 912 anak yang terdaftar dalam penelitian, hasil menunjukkan bahwa strategi Optima tidak hanya aman, tetapi juga efektif dalam meningkatkan status gizi anak-anak yang mengalami malnutrisi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang tepat, termasuk uji T dan analisis Kaplan-Meier untuk mengevaluasi perbaikan nutrisi dari waktu ke waktu. Untuk jurnal 3, RUTF lebih efektif dibandingkan terapi standar. Sebanyak 79% anak yang menerima RUTF mencapai skor Z lebih dari -2 dibandingkan dengan 46% pada kelompok terapi standar. Tingkat relapse dan kematian lebih rendah pada kelompok RUTF. Yang selanjutnya adalah outcome and measurement plans. Untuk jurnal yang pertama, hasil utama yang diukur adalah pemulihan dan laju pertambahan berat badan. Pengukuran dilakukan pada awal dan setelah 8 minggu intervensi. Di jurnal yang kedua, hasil utama yang diukur dalam penelitian ini adalah tingkat perbaikan nutrisi pada minggu ke-12 dan ke-16, dengan fokus pada perubahan berat badan dan status gizi. Pengukuran dilakukan melalui analisis data yang komprehensif, termasuk analisis statistik untuk menentukan signifikansi perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol. Di jurnal yang ketiga, penelitian ini mengukur pemulihan, relapse, kematian, pertumbuhan berat badan, lingkar lengan atas, dan prevalensi gejala penyakit. Next. Selanjutnya untuk metode, jurnal yang pertama, penelitian acak terkontrol melibatkan 56 anak yang dibagi menjadi 2 kelompok, RUTF dan terapi standar. Anak-anak memiliki nafsu makan yang baik dan memenuhi kriteria malnutrisi sedang hingga berat. Jurnal yang kedua, metode penelitian ini melibatkan desain acak terkontrol atau RCT, di mana anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Satu menerima strategi Optima, dan yang lainnya menerima perawatan standar. Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi di Republik Demokratik Kongo, dan pengawasan dari Dewan Pemantauan Keselamatan Data Independen untuk memastikan integritas dan keamanan data. Jurnal yang ketiga, 1.178 anak dibagi menjadi 2 kelompok, RUTF dan terapi standar. Penilaian dilakukan setiap 2 minggu untuk mengukur pertumbuhan dan gejala penyakit. Next. Selanjutnya ada finding. Untuk jurnal 1, anak-anak yang menerima RUTF memiliki tingkat pemulihan lebih tinggi sebanyak 85,5% dibandingkan kelompok terapi standar 87,2%. Dengan perbedaan signifikan P sama dengan 0,037. Lalu pertambahan berat badan juga lebih tinggi pada kelompok RUTF 5,08 gram per kilogram per hari versus 3,37 gram per kilogram per hari. Untuk jurnal 2, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Optima secara signifikan
lebih efektif dalam meningkatkan status gizi anak-anak dibandingkan dengan pendekatan standar. Hasil menunjukkan bahwa kelompok yang menerima intervensi optima memiliki tingkat perbaikan nutrisi yang lebih tinggi. Dengan batas atas interval kepercayaan 95%, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu selanjutnya dari jurnal 3, anak yang menerima RUTF lebih banyak yang sembuh 79% versus 46%, dengan mengalami lebih sedikit relaps banyak 8,7% versus 16,7%. Next. Selanjutnya, implication of practice. Untuk jurnal yang pertama, RUTF sebagai terapi berbasis rumah efektif untuk meningkatkan pemulihan anak malnutrisi, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas, dan perlu diintegrasikan dalam program nutrisi anak. Untuk jurnal yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan pengobatan untuk SAM dan MAM dalam satu program dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengurangi biaya perawatan, serta mendukung perubahan pedoman pengobatan malnutrisi dan meningkatkan aksibilitas bagi anak-anak yang membutuhkan. Untuk jurnal yang ketiga, terapi berbasis rumah dengan RUTF lebih efektif di daerah dengan sumber daya terbatas dan dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan. Program RUTF perlu didorong termasuk pelatihan tenaga kesehatan dan penyuluhan orang tua. Jadi untuk kesimpulannya adalah berdasarkan ketiga jurnal, terapi berbasis rumah dengan ready to use therapeutic food terbukti lebih efektif dibandingkan terapi standar dalam menangani malnutrisi anak. Jurnal 1 dan jurnal 3 menunjukkan bahwa anak yang menerima RUTF memiliki tingkat pemulihan lebih tinggi dengan peningkatan skor Z-weight for height yang signifikan, serta laju pertumbuhan berat badan yang lebih baik dibandingkan kelompok terapi standar. Selain itu, tingkat relapse dan kematian pada kelompok RUTF lebih rendah. Jurnal 2 menegaskan bahwa pendekatan optima yang menyederhanakan pengobatan malnutrisi akut berat dan sedang dengan penggunaan RUTF efektif dan efisien dalam meningkatkan status gizi anak serta mengurangi biaya perawatan. Secara keseluruhan, terapi RUTF direkomendasikan sebagai solusi praktis dan berkelanjutan di daerah dengan sumber daya terbatas, mendukung aksesibilitas dan efektivitas penanganan malnutrisi anak. Saya presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.